Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, kita mau menyembah Tuhan Yesus, memuji nama Tuhan Yesus, karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan itu sudah nyata sungguh dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, dan kita datang menyembah Tuhan, kita naikkan pujian pada Tuhan, menyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Yesus ada bagiku. Haleluya.
Sebagai anak-anak Tuhan, kita menikmati, saya menikmati kebaikan Tuhan. Kita ada di minggu terakhir bulan November, saudara ya. Bentar lagi, tinggal 1 bulan lagi tahun ini berakhir. Tetapi pemeliharaan Tuhan, keajaiban Tuhan, perbuatannya yang luar biasa dapat kita nikmati semua. Mari kita puji Tuhan pagi hari. Kita datang menyembah Dia, besarkan nama Tuhan Yesus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, bekerja dengan luar biasa. Oh
firman Tuhan berkata kita dipanggil untuk menyatakan, untuk membesarkan Tuhan Yesus, untuk menyatakan, menceritakan keajaiban Tuhan, menceritakan perbuatannya yang heran. Anak-anak Tuhan begitu luar biasa ada di dalam keajaiban Tuhan Yesus senantiasa. Mari kita teruskan pujian kita. Kasih Allah melingkupi aku, kasih yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan baik kita. Saya bangkit berdiri, kita nikmati pujian ini dengan iman dan sukacita. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Karena kasih-Nya ku tak takut jua. dengan hati kita, saudara, bukan sebagai hafalan. Sungguh luar biasa, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Artinya apa? Di setiap musim kasih Yesus ada bagi kita. Amin. Dia melingkupi kita. Apa artinya melingkupi itu, saudara? Melingkupi seluruh segi kehidupan kita, merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita puji Tuhan pada pagi ini, memohonkan kuasa Roh Kudus untuk turun ke atas kehidupan kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa-Mu Tuhan. Sepanjang tahun ini Tuhan, aku merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Di saat susah, di saat senang, Yesus selalu ada dalam kehidupan kami. Kurasakan kasih-Mu Yesus. Haleluya.
Tuhan
Mujizat itu terjadi oleh karena apa, Bapak? Ibu saudara. Ya, sebelum masuk firman Tuhan, mujizat itu terjadi karena apa? Mujizat itu terjadi karena urapan kuasa Roh Kudus. Artinya karena Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita sehingga mujizat itu terjadi. Begitu? Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Mujizat atau perkara ajaib bisa terjadi itu karena Allah yang bekerja sama. Jadi untuk kerjasama dengan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa demikian? Kalau toh urapan itu terjadi, tetapi kita tidak memiliki iman, bagaimana mujizat itu terjadi? Karena apa, saudara kasih dalam Tuhan Yesus? Mujizat bisa terjadi kalau ada iman di dalam hati orang percaya. Kenapa di dalam setiap KKN yang KKN kesembuhan banyak orang yang disembuhkan, banyak orang yang merasakan perbuatan ajaib berlaku di dalam kehidupannya, tetapi ada juga orang-orang yang tidak merasakan itu, tidak merasakan kesembuhan itu. Kenapa? Karena tidak ada kerjasama dari orang yang tidak merasakan itu. Karena imannya tidak timbul. Setiap kali kan kalau KKR, kalau ibadah kesembuhan pasti disertai dengan pujian penyembahan yang ada dan juga pemberitaan firman. Nah, pemberitaan firman itu tetap penting. Karena apa? Karena iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Jadi siapa yang perlu mujizat?
Siapa yang membutuhkan mujizat, dengarkanlah firman Tuhan dengan baik, renungkan firman Tuhan dengan baik, menumbuhkan iman kita, menumbuhkan iman kita sehingga kita bisa bilang yes, amin buat firman itu. Jadilah sesuai dengan jadilah sesuai dengan apa yang kita imani, seturut dengan firman yang sudah kita dengarkan. Begitu. Jadi kalau memang mau menikmati mujizat Tuhan, kuasa firman Tuhan juga harus kita dengarkan. Nah, kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. LCD bisa menampilkan itu. LCD 2 Petrus 3 ayat 18. Mari kita bagi berdiri, kita kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini untuk bertumbuh secara rohani, maka penting bagi kita untuk membuat komitmen atau ikatan perjanjian. Kita sudah mengenal, kita sudah belajar bagaimana kita bertumbuh gitu. Nah, kita lihat di sini komitmen atau perjanjian apa saja yang harus ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat komitmen yang pertama adalah mengikatkan diri kepada Allah. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17. Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kita lihat di sini mengikatkan diri kepada Tuhan, berkomitmen memiliki ikatan perjanjian, memiliki suatu ikatan perjanjian untuk mengikatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat di sini 1 Korintus 6 ayat yang ke-17 itu memang berbicara tentang 1 Korintus 6 1 Korintus pasal 6 itu berbicara tentang ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-20 itu berbicara tentang perjamuan dan juga tentang pernikahan Kristen. Tapi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Komitmen untuk mengikatkan diri kepada Tuhan. Komitmen mengikatkan diri. Apa itu mengikatkan diri? Mengikatkan diri, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Mengikatkan diri. Mengikatkan diri itu berarti kita bukan saja mendekatkan diri kita kepada Tuhan, tetapi menempel terus kepada Tuhan, mengikatkan diri, menjadikan Yesus, menjadikan Allah sebagai sumber segalanya. Mengikatkan diri itu berarti Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, menjauhi dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia. Itu berarti mengikatkan diri kepada mengikatkan diri. Kita tahu dunia itu keadaannya bagaimana. Roma 12 ayat yang kedua mengatakan, Roma 12 ayat yang kedua,
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan tubuhmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengikatkan diri berarti menjauhi dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia. Ini yang kadang-kadang menjadi akan anak-anak Tuhan. Ya, kadang harus dilema memilih. Kalau mengikatkan diri pada Tuhan, berarti menjauhi segala kesenangan dunia dan yang lain sebagainya. Tidak menjadi serupa dengan dunia. Apa yang terjadi di dalam keadaan dunia ini, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus? Maka kita lihat di dalam Galatia itu mengatakan perbuatan daging telah nyata. Galatia berapa itu? Galatia 6. Serupa dengan dunia berarti kita tidak serupa dengan dunia berarti kita harus menjauhi segala perbuatan daging itu. Tidak serupa menjadi serupa dengan dunia berarti kita harus menjauhi segala perbuatan daging itu. Galatia pasal yang kelima ayat 19. Tetapi perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pergila-gilaan, roh, pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta bola, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau dalam 1 Korintus 6:17 tadi, siapa yang mengikatkan dirinya menjadi satu roh dengan Allah. Nah, kalau kemudian kita menjadi kita yang sudah mengikatkan dirinya, kita yang sudah percaya, kita harus menjadi mengikatkan diri kepada Tuhan. Maka kehidupan yang tidak serupa dengan dunia itu harus kita kerjakan. Kenapa? Karena kehidupan yang serupa dengan dunia menyebabkan kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir dalam Galatia 5:21 tadi, ya, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah kalau ia serupa dengan dunia. Mengikatkan diri kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, berarti kita harus ada pemisahan diri dengan dunia. Memisahkan diri dengan keadaan dunia yang ada yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu memisahkan diri, mengikatkan diri pada Tuhan itu berarti kita harus menyendiri, begitu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Seringkali di dalam abad-abad pertama, abad-abad permulaan gereja, banyak orang-orang yang ada orang-orang yang di dalam gereja itu memisahkan diri kepada dunia, berarti mereka terpisah dari dunia yang ada. Mereka memisahkan, mereka masuk ke dalam satu kelompok dan mereka berkelompok sendiri, demikian untuk hidup sendiri supaya hidup kudus, supaya mereka tidak menjadi serupa dengan dunia karena mereka tidak mau bercampur dengan orang-orang dunia yang ada. Itu terjadi pada abad-abad pertama. Apakah demikian? Tidak. Kehidupan seorang Kristen sekalipun dia ada di tengah-tengah dunia, berarti dia tidak sama dengan dunia. Dia tidak mengikatkan diri dengan dunia yang ada. Dia tidak menjadi serupa dengan keadaan yang dunia yang ada. Segala tindak lanjutnya tidak serupa dengan dunia yang ada. Kita lihat sekarang hari-hari ini banyak sekali saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, iri hati dan kedengkian ditanamkan di dalam dunia, keadaan dunia ini. Kenapa demikian? Karena iri hati dan dengki itu pangkal segala masalah. Betul enggak? Dosa pertama itu terjadi karena
dosa pertama yang dikerjakan bukan dosa pertama. Setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan kemudian mereka harus keluar dari taman Eden itu, dosa berikutnya yang akhirnya terjadi dengan dibunuhnya Habil oleh Kain itu karena iri hati, karena dengki melihat keberhasilan orang lain. Dan ini ditanamkan dengan dunia yang ada, keadaan dunia. Kenapa demikian? Kenapa saya katakan demikian? Karena dunia berlomba-lomba dengan memperlihatkan keadaan materi yang ada. Coba, betul nggak? Pada saat ada tetangga yang katakanlah kemudian diberkati, kemudian kehidupannya mulai berhasil dan diberkati ya. Kalau ya betul orang-orang yang belum percaya, kehidupannya mulai berhasil dan kemudian mulai pasti ada banyak tetangga yang sibuk merasani, bukan? Nah, kehidupan yang demikian ini, apakah kita tidak boleh hidup secara mewah begitu? Apa mewah? Mepet sawah begitu? Hiduplah sederhana. Firman Tuhan berkata asal ada makanan dan minuman, makan dan pakaian yang ada, cukuplah buat kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang terjadi di dalam keadaan dunia. Ada iri, ada kedengkian yang disebarkan. Kalau kita tidak berhati-hati, maka kehidupan kita akan menjadi serupa dengan dunia. Habil Kain mengiri terhadap persembahan Habel yang diterima oleh Allah, sedangkan persembahannya dia tidak. Akibatnya apa? Terjadi pembunuhan. Ini yang terjadi di dalam kehidupan keadaan dunia yang ada. Jangan sampai perbuatan daging itu ada di dalam kehidupan kita. Ada di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Galatia 5:19, perbuatan daging telah nyata. Ya, yaitu perjamuan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penceritaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu. Dan semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Mengikatkan diri kepada Tuhan, mengikatkan diri kepada Allah, maka berarti kita memisahkan hidup kita, menjauhi dunia, kita menjadi serupa dengan dunia, memisahkan dengan dunia. Dan ayat yang di atas ayat ke-18 mengatakan, tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Selain memisahkan diri, menjauhi dunia, tidak menjadi serupa dengan dunia, kemudian harus memisahkan diri dengan dunia, maka kita harus hidup secara roh. Tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat, maka kamu tidak hidup di dalam hukum perbuatan daging itu. Engkau bisa mengalahkan perbuatan daging itu, engkau bisa menjadi tidak serupa dengan dunia, asal engkau ada hidup seturut dengan kehendak Roh Kudus. Itu sebabnya kenapa aliran Pentakosta, kenapa kita yang hidup di dalam aliran Pentakosta ini selalu menekankan pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena menolak segala perbuatan daging, menolak untuk menjadi serupa dengan dunia, kita tidak akan mampu dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi oleh karena Roh yang ada di dalam kehidupan kita, Roh yang sudah membaptiskan dengan kuasanya,
akan mengingatkan kita bahwa itu salah. Betul ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Pada saat seringkali kita ngomong-ngomong, kemudian kita guyon, maksudnya guyon, tetapi seringkali kita bosan bahwa guyon itu menyinggung orang yang ada di sekitar kita. Ya, seringkali bukan. Nah, Roh Kudus juga akan mengingatkan, kamu ngomong apa tadi, ngomong nggak baik terhadap dia. Minta ampun. Itu hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Berarti kita bisa menolak perbuatan daging kita. Kita bisa menolak untuk hidup serupa dengan dulu. Mengapa kita harus mengingatkan diri kepada Allah? Yang pertama, kalau kita mengingatkan diri pada Allah, berarti ada ketenangan di dalam hidup kita. Mazmur 62 ayat yang pertama. Dan kedua, untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat 4, berapa lama kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merenungkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka berdusta. Dengan mulutnya mereka akan memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Ayat ini yang tenang. Perhatikan, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kita lihat di sini, mengikatkan diri kita kepada Tuhan akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Kalau melihat keadaan hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, akan dikejutkan dengan bencana alam yang ada, dan mengakhiri tahun ini masuk tahun 2023, sepertinya dunia akan mengalami resesi. Bagaimana dengan Indonesia? Kira-kira ikut resesi? Mulai takut. Nah, kalau kita mulai mengikatkan diri, berkomitmen untuk mengikatkan diri kepada Tuhan, maka kekhawatiran, ketergantungan itu akan diubahkan menjadi ketenangan. Saya tidak menakuti dengan keadaan tahun 2023. Ada statement dari teman saya, statement apa pernyataan di wall-nya, di dinding Facebook-nya. Indonesia resesi, nggak mungkin rasanya Indonesia resesi gitu ya. Cuma tanya-tanya, kemudian dia lanjutkan, NMAX laris manis. Tahu NMAX saudara? Sepeda motor Yamaha NMAX itu harganya sekitar berapa rupiah? Barunya 36 atau 30, itu laris manis. Nah, Tuhan berkata kemudian setelah itu dia berkata lagi, dia bukan berkata statementnya, dilanjutkan dengan pernyataan NMAX laris manis, iPhone 14 luar biasa manis-manisnya juga. Indonesia resesi. Maksudnya begini Bapak Ibu Saudara dari hamba Tuhan ini, sekalipun toh resesi, kalau kita ada di dalam dunia tenang. Indonesia mungkin melihat sekarang ini NMAX laris, masakan Indonesia akan masuk di dalam resesi? Ya tidak tahu juga. Tapi mari lebih mengikatkan diri kepada Tuhan, menjadikan Dia sebagai pokok. Yohanes 15 mengatakan bahwa di luar kamu, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Mengikatkan diri kepada Tuhan selain mendapatkan ketenangan, maka juga kita dapat melakukan segala sesuatu di dalam Dia. Di luar aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Yohanes 15 ayat berapa ya? Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah Bapa aku dan kamulah rantimanya
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuat banyak, sebab di luar kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari pada hari-hari semakin mengikatkan diri kita kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa. Saya ingat sekali, seringkali lagu ini juga saya citir di dalam khotbah saya. Pada waktu saya kecil, oma, ibu saya seringkali bernyanyi, saudara, sambil nyanyi. Itu nyanyi begini, nyanyi lagu apa? Di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku kesasar, seperti kapal tanpa layar. Di luar Tuhanku tak maju, di luar Tuhanku jatuh, di luar Tuhanku kesasar, seperti kapal tanpa layar. Masih ingat di jemaat drama? Di luar Tuhan kau tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi mari hari-hari ini kita semakin mengikatkan diri, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, berkomitmen untuk lebih lagi dekat kepada Tuhan. Bahkan Yohanes 14:12 mengatakan, kamu akan melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar dari apa yang bisa aku kerjakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada ini, sebab aku pergi kepada Bapa. Mari komitmenmu untuk tahun yang akan datang lebih mengikatkan diri kepada Tuhan melalui apa yang bisa kita kerjakan kepada Tuhan, melalui hubungan pribadi kepada Tuhan, melalui doa-doa yang bisa kita kerjakan. Saya rindu jemaat Tuhan bisa datang ke tempat ini setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk datang berdoa. Jumat dengan doa puasa yang ada. Karena apa? Itu berarti kita mau mengikatkan diri sama Tuhan, menjadi serupa, menjadi tidak serupa dengan dunia itu. Bapak Ibu Saudara kasih, perlu niatan untuk untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Doa-doa kita panjatkan supaya apa? Supaya kita mengalami kekuatan untuk menolak menjadi serupa dengan dunia. Seringkali kita menuntut kepada Tuhan, tetapi kewajiban kita tidak kerjakan. Kita menuntut Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita. Tuhan akan memberikan seturut dengan rencananya di dalam kehidupan kita kalau kita mau mengerjakan kewajiban kita sebagai umat Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Demikian bukan firman Tuhan? Ya enggak? Apa yang biasanya diambil? Apa yang bisa diambil? Maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Itu menjadi hak kita, betul. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tetapi kita lihat di sini ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya mengatakan bagaimana? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kewajiban kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, ikatkan dirimu dengan kerajaan Allah serta dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan kata-katanya, semuanya.
Semuanya yang ada di dalam kehidupan kita ditambahkan. Apa semuanya itu? Banyak keperluan jasmani kita, pekerjaan kita ditambahkan. Ditambahkan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Tanpa kita ngomong, semuanya ditambahkan kepada kita. Asal cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, pagi hari ini Saudara yang kasih Tuhan, Yohanes 15 tadi juga mengatakan, di luar aku, kamu tidak berbuah apa-apa, tidak bisa menghasilkan buah. Atau dengan Matius 6:33. Di luar Tuhan, tanpa kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita tidak akan mendapatkan tambahan itu. Di luar Tuhan, kita tidak akan berbuah. Sebab itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan tidak saya panjangkan pada siang pagi hari ini. Mari komitmenmu untuk perbarui komitmenmu untuk lebih lagi mencari Tuhan di hari-hari yang akan datang. Karena keadaan ini, keadaan dunia bukannya semakin baik. Mari datang pada Tuhan, cari Tuhan lebih lagi. Mengikatkan diri kepada Tuhan, berarti lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari hadiratnya melalui persekutuan yang ada di gereja, melalui persekutuan pribadi yang saudara kerjakan di rumah. Saya tidak percaya 2023 ini, 2022 ini akan kita akhiri dengan melihat bagaimana Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu yang pertama, ku nyanyi haleluya dan kita masuk di dalam Tuhan. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan untuk lebih mengikatkan diri kita kepada Dia, karena Dia sumber segalanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku, tak usah ku takut saat kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku jaga kau menghiburku, saat ku lepas kau buatku. Nyanyikan Bapakku datang, Bapakku datang. Mari datang kepada Tuhan dengan berkomitmen untuk lebih mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Sebab Dia, haleluya, ada bagiku, tak usah ku takut, tak usah ku takut saat kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku jaga kau menghibur, saat ku lemah kau kuatku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Mari saudara kami berdiri, nyanyikan Bapakku datang kepada Engkau. Nyanyikan lagu ini sebagai komitmenmu untuk lebih mengingatkan diri kepada Tuhan. Amin. Bapakku kami akan berbeda dengan orang-orang yang ada di dunia
firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu juga. Kuasa Roh Kudus tetap mengalir atas kehidupan kami semua. Menjadi gereja yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi jemaat yang memuliakan nama Yesus. Menjadi jemaat yang bersaksi mengagungkan nama Tuhan. Dan menyatakan kebesaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang sebelum Tuhan. Yang pertama, ya mungkin saudara melihat keadaan gereja agak sedikit berantakan ya, karena ini sudah terpasang tetapi belum selesai nih saudara ya. Pohon Natal ini sudah terpasang semuanya, tapi belum selesai, belum ada beberapa yang kurang. Jadi makanya itu segala pernak-pernik Natal ada di belakang sana. Jadi agak seperti gak karuan di sana ya, berantakan. Jadi mohon dimaklumi untuk yang di dalam gereja. Tapi saya lihat sudah lumayan saudara ya, sudah ada penampakan beda sedikit ya. Kalau saudara lihat ini kayaknya diblebet-blebet gitu, padahal sing deko sampai tengeng katanya saudara ya. Tuhan sekali yang melakukan yang mengerjakannya ya. Itu kemudian yang pertama. Yang kedua juga bagian luaran juga ada banyak bangunan. Jadi mohon dimaklumi kalau itu juga jadi sedikit kelihatan berantakan juga ya, karena sedang mengeramik dinding bagian aula, dan juga ada nanti itu ada cocoran yang akan dibuat untuk bangku orang jemaat duduk. Jadi kalau nanti minggu kelima ada perjamuan kasih, sudah bisa dibuat duduk begitu. Mungkin ya dibuat seperti kafe-kafe yang gitu ya saudara ya. Ya Tuhan, minggu depan buka kafe aja gitu ya. Tadi ya. Tinggal kasih kopi saset aja saudara ya, itu sudah. Dan kemudian juga ada bagian sana dindingnya juga kami akan lepo ganti dengan keramik. Berdoa saudara supaya keperluan ini Tuhan cukupkan semuanya ya, karena semuanya boleh bergerak di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kita mau mengikatkan diri pada Tuhan saja, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tuhan itu yang kedua. Yang ketiga saudara, saya rindu di dalam setiap ibadah yang ada itu ada menyambut jemaat Tuhan yang datang gitu ya. Jadi nanti tahun depan mungkin akan ada demikian. Jadi saudara nggak perlu masuk begitu saja, tapi ada yang menyambut, dan kalau kami dari pastori mungkin sudah nggak bisa, makanya itu kami akan menunjuk beberapa orang yang sekiranya bisa datang lebih awal, paling tidak 15 menit sebelum jam ibadah. Nah, saya sudah mengincar beberapa orang yang bisa datang lebih awal untuk berdiri. Nah, pada waktu nanti mungkin lagu praise, lagu pujian yang ketiga, saudara bisa masuk kembali dan masuk untuk mengikuti ibadah yang ada itu saja. Cuman nyambut jemaat Tuhan, kemudian disalami gitu. Ya saya kira ada beberapa yang bisa datang lebih awal, bisa mengawali menyambut jemaat Tuhan yang datang, gitu ya. Kemudian Selasa 29 November ibadah doa jam 6 sore. Hari Kamis ibadah tengah minggu WNI Ibu Misni jam 6 sore hari Sabtu ya. Kemudian ada latihan musik, dan juga kemudian Jumat 2 Desember buka puasa jam 2 siang. Dan Sabtu 3 Desember ada ibadah remaja jam 6 sore, ibadah raya pagi 4 Desember bedanya Bapak Rudi, singernya Ibu Marta dan Ibu Happy, pelayan perjamuan Bapak Hamdi dan Bapak Rudi, disertai dengan perjamuan khusus jam 7 pagi. Kemudian sekolah minggu dan pra remaja jam 9.30 ada penjemputan, kemudian latihan jam 11, kemudian ibadah raya malam
WA-nya Saudara Hans, ingatnya Hana, dan Fani, pelayan perjamuan Bapak Tokai dan Bapak Alis disertai dengan perjamuan kudus. Jam 6 sore ada penjemputan. Ada nama dari Ibu Gembala? Silakan. Tuhan, selamat pagi. Tadi saya sudah kirim lagu, saudara ya, sudah masuk ya. Nah, itu untuk pemuda dan keluarga muda mohon dipelajari ya. Saya mengundang Bapak Ishak dan Ibu bisa bergabung ya Pak ya. Nyanyi Pak, solo Pak Ishak Birhan orang Kupang suaranya bagus ya. Saya mohon ibu-ibu, keluarga muda semuanya ya bisa ikut bergabung pelajari lagu itu mulai nanti mungkin awal Desember kita bisa latihan semuanya. Jadi setiap nah yang untuk orang tua kami ya sudah mulai latihan 3 minggu ini dan kemarin Kamis saya lihat sudah semakin banyak yang datang dan sudah semakin bisa. Atau kalau saudara yang ingin ikut lansia ya nggak apa-apa ya. Bu Utami ikut keluarga muda saja ya, jangan nggak usah lansia. Jadi boleh datang hari Kamis belajar sih ya. Sudah oma ini ya. Sudah oma kan, sudah emak dong ya. Tapi yang emak-emak yang masih muda nggak apa-apa masuk keluarga muda saja. Masa keluarga muda? Oma. Oma dia. Oma. Mau keluarga muda apa mau ikut lansia? Tanggung ini Bapak Ibu. Ikut keluarga muda saja dulu, penampilannya masih muda kok ya. Ya, Ibu ya dari Rejo Agung ikut Bu ya. Jadi saya harapkan saudara kita pelajari itu lagu yang sudah biasa dinyanyi, pernah dinyanyikan. Bu Darmi boleh datang Kamis Bu ya. Saya sudah kirim lagunya di WA-nya Ibu ya, jadi dipelajari bahasa Jawa singkat, tapi itu sangat bermakna kalau kita ingin melakukannya ya. Terima kasih, saya kira itu saja. Yesus berkati. Baik, saya kira sudah ada yang lain mari saya dapat berdiri. Kiranya atau menggagap berlimpah-limpah dan kita masuk dalam doa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan pagi hari ini kami berdoa buat rencana Natal ya Tuhan. Biarlah Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan untuk Natal, baik latihan-latihannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa, Engkau menolong. Haleluya. Baik juga di dalam untuk pengadaan anggaran yang ada, kami yakin dan percaya Tuhan. Haleluya. Engkau akan mencukupkan segalanya Tuhan. Karena Engkaulah Yehova Jireh ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa ya Allah membuat haleluya renovasi Tuhan aula yang ada dan juga rencana pemasangan keramik untuk garasi ya Tuhan. Bapa, kami yakin Engkau adalah Yehova Jireh yang menyediakan, yang mencukupkan segalanya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya semua yang kami kerjakan adalah untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat haleluya rekan-rekan kami yang karena usia tidak bisa datang beribadah melawat ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, sehingga Tuhan haleluya. Haleluya Tuhan, iman tetap boleh ada di dalam kehidupan hamba-hamba ini. Kami berdoa buat Tante Bek Tuhan, kami berdoa buat Makcu Tuhan, kami berdoa buat Tante Nik, kami berdoa buat Mbak Joko, Mbak Yono Tuhan, kami berdoa buat Cici, kami berdoa juga buat Opa. Tuhan, turunlah belas kasihan-Mu bagi Tuhan, haleluya hamba-hamba-Mu ini. Kemurahan
berlaku di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dan haleluya, di tengah-tengah keadaan mereka Tuhan, kekuatan dan penghiburan sukacita yang dari Roh Kudus menyertai hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat haleluya, haleluya Tuhan. Kami berdoa juga buat Tuhan umat Tuhan dan keluarga dari haleluya dari sidang jemaat-Mu di GPD Bethlehem Banyuwangi. Sepeninggal Tuhan, Engkau sudah panggil dari Ibu Gembala Tuhan, Ibu Deborah Ali Tuhan. Bapa kami yang kita percaya, kekuatan dan penghiburan Kau berikan ya Tuhan, sehingga Tuhan jemaat dan keluarga yang ditinggalkan oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan dipanggilnya Bapak Pendeta Sumaryanto ya Tuhan, jemaat dan keluarga yang ditinggalkan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan haleluya penghiburan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan nama-Mu dipermuliakan ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih segala taburan pujian menyembah kami Tuhan, persembahan kasih kami yang kembalikan milik Engkau, dan kami yang menyerahkan roh jiwa tubuh kami Tuhan. Biarlah semuanya boleh menjadi suatu persembahan yang hidup, yang kudus, dan haleluya Engkau boleh menerima semuanya. Dan apa saja yang sudah kami berikan, kami taburkan Tuhan, kami boleh tuai berlipat kali ganda seturut dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami semua akan pulang dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Engkau, melindungi dan menyertai Engkau, menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia-Nya kepada Engkau, sudah berikan damai sejahtera-Nya, dan juga menghantarkan wajah-Mu kepada Engkau Tuhan, kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami boleh terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.